Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan beberapa rumus matematika kelas 10 yang mungkin akan berguna untuk teman-teman semua menghadapi ujian. Ini rumus yang menurut pribadi saya sendiri, semoga bisa dipelajari dan dipahami. Oke, mulai saja ke rumusnya. Rumus yang hari ini saya akan bahas adalah pertama pemfaktoran, kedua diskriminan, ketiga penjumlahan dan pengurangan akar, keempat membentuk persamaan kuadrat baru, dan kelima membentuk persamaan kuadrat baru jika diketahui titik potong dan titik puncaknya. Yang kelima ini merupakan lanjutan dari yang keempat ya. Oke, untuk yang pertama ada di pemfaktoran ini yang pertama dilakukan adalah membentuk kurungan ya, atau dua kolom seperti itu. Contohnya kayak gini, set. Nah, hal yang pertama adalah meletakkan angka x ini. Jika teman-teman menemukan angka depan koefisien x ini seperti angka 3, 2 atau yang lain, maka teman-teman untuk di kolom pertama harus menambahkan angka 2x tersebut ya. Contoh seperti 2x. Nah, terus untuk kolom keduanya gimana? Tambah x saja sudah cukup. Nah, di sini berhubung karena tidak ada koefisiennya atau angka di depan koefisiennya, maka cukup kita tulis x saja. Berarti di sini juga x demikian. Hal yang pertama dilakukan adalah bagaimana cara untuk mendapatkan angka 6. Nah, ini tuh kayak kita mencari angka paling belakangnya, yaitu 6. Nah, berapa untuk mendapatkan angka 6? Yaitu plus 6 x min 1, berarti sini min ya. X plus 6 sama dengan 6x ya. Di sini ada beberapa jenis diskriminan ya. Jika diskriminan sama dengan 0, persamaan kuadrat punya akar yang kembar. Jika diskriminan lebih kecil daripada 0, persamaan tidak punya akar sesungguhnya, akar realnya. Jika diskriminan lebih besar daripada 0, berarti persamaan kuadratnya punya dua akar real yang berbeda. Nah, di sini saya ada contoh soalnya ya, yang ini. Tuh, yang ini, dan juga rumusnya adalah B kuadrat min 4A per C, A atau 4 kali A kali C gitu ya. Nah, bagaimana caranya adalah menentukan bagaimana A, C, dan B-nya. Oke, X2 kita anggap A, walaupun itu dia ada koefisien seperti 2, 3, atau lebih. Nah, untuk B-nya adalah B yang di depan X ya, berarti itu 2, dan angka minusnya berarti min 2. Nah, untuk C-nya adalah angka 4 itu sendiri. Walaupun di belakangnya terkadang ada juga koefisiennya. Hal yang pertama adalah langsung masukkan rumusnya. D sama dengan B kuadrat min 4A kali C. Nah, ini di sini kita akan menentukan si soal ini itu untuk masuk ke yang mana sih gitu ya. Oke. Pertama, masukkan angka B ya. Siapa angka B-nya? 2 ya, 2 kuadrat karena di sini ada ketentuan kuadratnya. Min 4. Siapa A-nya? X atau 1 dikali siapa? C. Siapa C-nya? 4. Berarti sama dengan 2 kuadrat adalah 4 min 4 dikali 1 4 dikali dengan 4 hasilnya ada 16. Berarti sama dengan 4 ditambah 16 adalah 20 ya. Seperti ini. Oh, dia ternyata karena ini positif ya. Hasilnya adalah lebih besar ya. Mohon maaf tadi tidak terlihat. Hasilnya adalah ini 2 kuadrat 4 kali X atau kali 1 itu 4 dikali dengan 4 ada hasilnya 16. Berarti 4 ditambah 16 adalah 20, yang dimana jika D lebih besar dari 0 itu berarti positif. Jika D kurang dari 0 berarti sama dengan dia angkanya minus ya. Oke, lanjut adalah mencari akar-akar ya. Bagaimana akarnya? Sama seperti metode pemfaktoran ini, kita masukkan lagi soalnya. Kita akan dibuat di bagian sini ya. X kuadrat min 2x plus 4
bagaimana membuat kotak lagi seperti ini ya. X yang masukkan di setiap kotaknya. Nah, bagaimana cara untuk mendapatkan 2X? Pertama adalah kita bagaimana dapatkan 4 ini adalah 4 dikali 1 hasilnya ada 4. Berarti karena 4 paling besar kita kasih positif, karena 1 kecil kita kasih minus. Oke. 4 kali 4X adalah 4X. X1 plus ini jadi adalah hasilnya 2X ya, karena setiap koefisien itu mengandung 1. Berarti hasilnya ada ya. Nah, lanjut kita akan memfaktorkannya adalah X plus 4 sama dengan 0, sama seperti tadi. Berarti X sama dengan pindah ruas min 4 di sini. X min 1 sama dengan 0, berarti hasilnya X sama dengan 1. Ini dia memiliki dua akar ya yang berbeda seperti itu. Lanjut, rumus ketiga adalah diskriminan. Astagfirullahaladzim. Lanjut, untuk yang ketiga adalah penjumlahan dan pengurangan akar. Yang ketiga adalah penjumlahan dan pengurangan akar. Apa rumusnya untuk penjumlahan dan pengurangan akar? Adalah X1 plus X2 sama dengan min B per A. Ini untuk penjumlahan. Jika untuk pengurangannya adalah X1 kurang X2 ya. Rumusnya adalah kuadrat D, atau ini bisa kita nanti membuat diskriminannya ya, per A. Langkah pertamanya adalah kita menjumlahkan ini dulu ya, yang untuk penjumlahannya karena akan menentukan. Nah, B-nya siapa? Min. Karena ini ada ketentuan min, berarti kita tambahkan lagi ya, min di 2 sama dengan positif ketemu negatif ketemu negatif, hasilnya positif, berarti 4 bagi 2. Nah, setelah kita mendapatkan hasilnya adalah kita masukkan adalah mendiskriminasi angkanya ya. Untuk menjumlahkan ini, karena ini adalah D yang berarti diskriminan akar, kita akan memasukkan rumusnya tadi, yaitu adalah B kuadrat min 4A per C. Kita masukkan, siapa B-nya? Adalah 4. A-nya siapa? 2X kuadrat. Siapa C-nya? Adalah 2. Berarti kita masukkan lagi, B kuadrat siapa? 4 kuadrat min 4. A siapa? A-nya adalah 2 ya. C-nya siapa juga? Adalah 2 juga ya. Jadi seperti ini. Hasilnya adalah 4 kuadrat 16 dikurang 4 kali 2 8. 8 kali 2 16. Nah, setelah itu kita jumlahkan. Nah, setelah kita jumlahkan, kita akan dapatkan hasil yaitu 32. Nah, kita masukkan lagi 32 akar 32 per 2 ini untuk rumus pengurangannya ya, atau selisihnya. Nah, jadi berapa akar ini untuk dibagi 2? Adalah akar 4 ya, 4 per 2. Nah, itu untuk rumus penjumlahan dan pengurangan akar seperti ini ya, yaitu adalah membentuk persamaan kuadrat baru. Rumusnya adalah X kuadrat min X1, lupa, X1 plus X2X ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. Lalu contoh soal adalah tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2 dan 4. Oke, hal yang pertama kita lakukan adalah memasukkan rumusnya, yaitu X kuadrat min X1 tambah X2 X tambah X1 dikali X2 sama dengan 0. Nah, lalu kita masukkan angka-angkanya, yaitu X2 min X1 nya adalah 2 ditambah 4. Nah, sekira teman-teman menemukan angkanya minus ya, 2 dan min 4 contoh, maka teman-teman mengganti dengan min, karena sini sudah ada koefisiennya X. Lalu tambah, untuk perkaliannya adalah 2 dikali dengan 4. Lalu untuk angka selanjutnya adalah menjumlahkannya atau mentotalkannya. 2 ditambah 4 adalah 6. Ditambah 2 dikali 4 adalah 8 ya teman-teman.
Nah, lalu untuk menjawabnya adalah ini, X tambah 6X tambah 8. Itu adalah hasil. Nah, ini adalah hasilnya dari membentuk persamaan kuadrat yang baru seperti ini ya. Nah, lalu persamaan kuadrat jika diketahui titik potong sumbu X dan memiliki titik puncaknya. Oke, yang pertama adalah menentukan jika ia memiliki titik potong di sumbu X-nya, yaitu menggunakan ada contoh soal seperti tentukan jika fungsi kuadrat yang grafiknya memotong sumbu X di titik 3,0 dan di 5,0 dan melalui titik 2,4. Ini sudah saya ringkas jawabannya, sudah saya ringkas soal dan jawabannya dengan cara saya sendiri, agak panjang nanti kalau dibuatnya. Oke, yang pertama rumusnya adalah Y sama dengan A buka kurung X min X1 tutup kurung buka kurung lagi X min X2. Hasil X Y adalah 4 didapat dari titik lalunya, yaitu X min Y yang lengkap angkanya biasanya kayak seperti belakang soal. Itu kita masukkan 2 sebagai X yang di samping 4 dan min 3 yang jadi X1 ya. Juga 2 menjadi X di samping 4 dan 5. Oke, setelah itu kita uraikan 2 kurang 3 adalah min 1 dan 2 min 5 adalah hasilnya min 3. Setelah kita uraikan maka kita cukup merubah si angka 4 dan A ini untuk mendapatkan grafik atau kayak rumus fungsi kuadratnya ya, menjadi 4 sama dengan A, berarti A sama dengan min 4. Dibalik ya, karena 4-nya itu ada di sini dibalik. Oke, selanjutnya adalah memasukkan rumusnya, yaitu Y sama dengan A buka kurung X min 1 tutup kurung buka kurung X min X2. Hasilnya adalah X4 buka kurung X min 3 tutup kurung buka kurung X min 5. Bagaimana caranya? Yaitu X yang isi ini kita kalikan dengan X yang sini sehingga menciptakan X2. Lalu X ini X dikali dengan min 5 jadi adalah hasilnya min 5X. Setelah itu kita minus, karena ada tandanya minus ya sini, 3 dikali dengan 3X hasilnya adalah 3X. Dari 3 dikali 5 adalah 15. Setelah itu kita jumlahkan antara 5X dengan 3X menjadi 7X. Setelah itu kita kalikan setiap angka hasilnya, ialah seperti 4 dikali 7 menjadi 28X dan 4 dikali 5 menjadi 60X. Untuk soal dan jawabannya adalah ini 4X tambah 28X tambah 60. Yang kedua adalah rumus fungsi kuadrat yang grafiknya memiliki titik puncak 2,1 dan melalui titik 0,5. Caranya adalah Y sama dengan A X min XP atau ini ya, XP yang ini kuadrat tambah YP, yaitu adalah angka 5, masukkan angka 5 yang di sini. Terus karena X ini 0 masuk, makanya kita masukkan angka 0 kurang 2 ditambah 1. Cara adalah uraikan bagian yang dikurung ini. Contoh karena ini kan 0 tidak ada koefisiennya, maka hasilnya 2. Dipangkatkan menjadi 4. Setelah itu 4 diturunkan. Nah, setelah itu kan ada angka 5. Angka 5 itu harusnya angka 1 sini. Saya lupa tulis tadi. Angka 1 kita kurangkan menjadikan 4. Dan hasilnya adalah 4 dengan 1. Mungkin saya berikan kepada teman-teman untuk sama-sama kita saling belajar. Apabila ada kesalahan mohon untuk dibenarkan ya. Semoga sehat terus, rezekinya mengalir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.